Halo semua, kali ini kita mau bahas sebuah kota nih yang namanya Nazareth. Seperti biasa, kita akan mengambilnya dari majalah Passion Truth Oktober 1903. Gospel Premier. Nazareth itu adalah kota tempat Yesus tinggal ketika ia masih muda. Dia tinggal di sana itu lumayan lama ya, bertahun-tahun, sampai dia menjadi seorang pria yang matang. Seorang pria yang dewasa ya, kita sebutnya. Dan semua orang mengenal dia. Tetapi ada yang mereka tidak kenali. Jadi sementara semua orang mengenal dia, ada yang mereka tidak kenali mengenai dia. Yaitu dia sesungguhnya adalah anak Allah. Itu yang semua orang gak kenali di saat mereka mengenali Tuhan Yesus. Dan Nazaret ini adalah tempat yang dikenal jahat. Makanya sampai ada istilah, banyak orang berkata, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 46 ini, saking jahatnya orang sampai bertanya, memang bisa ada yang baik muncul dari Nazaret? Orang sampai bingung gitu kalau apakah benar ada yang bisa baik yang keluar dari Nazaret? Itu saking jahatnya kota itu. Dan itulah sebabnya, karena itulah yang dikenal dari Nazaret sebagai kota yang jahat, itulah sebabnya kenapa Tuhan memilih kota itu sebagai rumah bagi anaknya, bagi putranya. Dia ingin semua orang tahu bahwa tidak ada yang terlalu buruk bagi Yesus, sampai saking buruknya Tuhan Yesus gak bisa lagi selamatkan dan tinggal bersama dengan dia. Gak ada. Jadi ini kebijaksanaan Bapa ya, kebijaksanaan Tuhan untuk menempatkan anak satu-satunya di kota yang dikenal mustahil ada yang baik, namun yang mustahil bagi pemandangan manusia, sengaja Tuhan tempatkan di situ untuk memberikan pelajaran bahwa tidak ada yang terlalu buruk bagi Tuhan Yesus, untuk diselamatkan dan untuk tetap tinggal bersama dengan mereka. Dan ketika Yesus beranjak menjadi dewasa, udah bukan remaja, udah bukan anak-anak lagi, dia menjadi orang dewasa, dia sempat meninggalkan Nazaret untuk sementara waktu. Dan ketika dia kembali, ia pergi ke gereja seperti biasa pada hari Sabat. Dan ada banyak orang yang hadir di situ. Ketika ia berdiri untuk membaca dan semua mata tertuju kepada Yesus, ia berkata kepada orang-orang bahwa Allah telah mengutusnya untuk mengajar dan menolong mereka. Tetapi mereka berkata, Lukas 4 ayat 22, bukankah dia ini anaknya Yusuf? Apa sih yang dimaknai dari dibalik perkataan ini? Yaitu bahwa mereka tidak mau mempercayai bahwa ia adalah anak Allah. Itu yang tadi kita bahas di awalnya. Sekalipun kita depan mata dengan Tuhan Yesus dan mengenali dia sebagai anak Yusuf, namun tidak mengenalinya sebagai anak Allah, anak Tuhan, itu nggak berarti apa-apa. Ketika mereka mendengarkan dan meragukan, iblis menaruh pikiran jahat di dalam hati mereka. Dan segera mereka menjadi sangat marah setelah mendengar bahwa Yesus mengatakan bahwa dialah yang diutus Tuhan. Mereka menjadi sangat marah, dan itu yang menginspirasikan adalah setan. Mereka menjadi sangat jengkel, dan amarahnya membuat mereka mendorong Tuhan Yesus keluar dari gereja, mengusir dia dari gereja, dan usaha untuk mengusir dia dari kota. Bukan hanya dalam gereja, dari kota itu pun mereka berusaha untuk mengusir Tuhan Yesus. Mereka membawanya ke puncak bukit yang curam, tempat yang curam, berusaha untuk melemparkan Tuhan Yesus ke bawah bukit dengan tujuan untuk membunuhnya. Bayangin ya, hanya dengan kalimat mengatakan bahwa aku adalah yang diutus Tuhan,
yang mana itu sangat bertentangan dengan realita yang mereka ketahui bahwa ini adalah anak Yusuf, tukang kayu, mereka sangat tersinggung, mereka sangat marah. Mereka tidak sanggup menerima kebenaran itu. Dan ketersanggupan mereka untuk menerima menuntun mereka untuk membunuhnya. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena Tuhan memelihara Tuhan Yesus dan menyelamatkan nyawanya. Inilah ya. Dan kondisi ini bukan kondisi mereka, ini kondisi kita juga. Ini kondisi hati kita. Kita mungkin berpikir karena kita sudah belajar, sudah mengetahui berbagai buku atau berbagai ayat, berbagai kutipan, berbagai pelajaran, kita pikir hati kita tidak akan menolak dia ketika kita berhadapan langsung dengan dia. Jangan lupa ini semua yang menolak Tuhan Yesus dan ingin membunuhnya adalah orang-orang yang berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menghabiskan waktu dalam sejarah dan pembelajaran Alkitab. Namun mereka di saat berhadapan langsung dengan makhluk ilahi itu gagal untuk mengenalinya dan tersinggung terhadap perkataannya dan terdorong untuk membunuhnya. Inilah keadaan hati kita manusia. Kita lebih bangga untuk mengatakan, bukankah ini anaknya Yusuf? Bukan dalam artian lebih condong ke dalam hal yang remeh-temeh, yang meledek, yang menurunkan derajat manusia. Dibandingkan menerima kebenaran dari apa yang dia udah ungkapkan. Dengan berat hati Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka dan pergi ke kota lain. Ia tidak mengajar mereka karena mereka yang tidak mau percaya. Betapa sedihnya mereka harus mengusir sahabat mereka sendiri. Dan pelajarannya adalah, janganlah kita mengusir Yesus seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret. Tetapi mari kita berkata, masuklah ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Ada ruang di hatiku untukmu. Mungkin kita sulit untuk menerima kebenaran ini. Kita harus sadar betul terhadap kondisi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sangat sanggup untuk menolak dia. Dan dengan mengetahui itulah isi hati kita, itulah kecondongan hati kita, biarlah hati kita terbuka dengan kelemahan kita dan membiarkan Tuhan Yesus untuk memperbaiki semuanya. Bilanglah, Tuhan, masuklah ke dalam ruang hatiku, karena ada ruang untukmu. Sampai jumpa.